Oke guys, balik lagi sama gue Denny di channel Ali Caca, Duta Gold Farmer Indonesia. Let's go! Selamat datang kembali di channel Ali Caca sama gue Denny. Kali ini gue mau bahas tentang kenapa game-game yang sudah tua atau game yang rilis semenjak kalian kecil atau bahkan masih jadi embrio gitu, Aku hari ini rokok guys. itu masih jadi game-game cuan sampai saat ini. Apa aja sih penyebabnya game-game itu masih cuan, dan apa sih penyebabnya game-game itu masih ada yang beli golnya? Langsung aja kita bedah di sini. Sebelum lanjut videonya, gue tungguin 5 detik biar lo subscribe. Jangan lupa loncengnya juga. Oke, terima kasih yang udah subscribe. Langsung aja sama videonya. Berang-berang bawa kancut, beranjut. Untuk game-game yang sudah tua kayak World of Warcraft, Old School, RuneScape, RF Online, Ragnarok Online, dan Dragon Nest, atau bahkan game-game yang lainnya yang udah tua-tua, mereka itu selain dari gamenya yang udah booming pada masanya, mereka juga punya player-player yang setia banget mainin sampai saat ini. Dan banyak banget player-player atau gamer-gamer baru yang terus beregenerasi buat mainin game-game itu. Dan kalau kita cari tahu, pada masanya game-game ini tuh profit banget. Mungkin untuk kalian yang mau tanya-tanya sama senior-senior game-game yang gue sebutin tadi, kalian bakalan kaget mereka jual gold pada tahun itu. Kalau kalian tahu film The Billionaire, itu mengisahkan tentang perjalanan dia menjadi pengusaha. Dulunya dia itu seorang gamer, mengawali karir dari bermain game. Mulai dari situ dia mulai menjual atau bahkan serius menekuni dunia game. Terus kemudian dia punya modal, lalu membuat usaha dagang rumput laut. Jangan kayak Tono, hasil farming malah buat judi. Mau Anda patungan, mau? Mungkin banyak banget orang-orang yang mengawali karirnya bekerja yang dihasilkan dari game. Lanjut ke topiknya tadi, kenapa game-game tua ini masih profit? Yang pertama adalah para player-player old ini sekarang itu udah pada berkeluarga, terus sudah pada bekerja. Dan pada saat itu pas game ini rilis atau pas lagi booming-boomingnya, mereka itu masih bocil-bocil gitu. Mau top up gak ada duit, mau main gak punya duit. Dari mana duitnya? Dan akhirnya kita bisa ambil kesimpulan, saat ini mereka ketika sudah punya uang, ya mereka bakalan ngabisin duitnya di gamenya. Dan kecenderungan dari mereka biasanya menghabiskan uang atau menghabiskan waktunya libur atau waktu senggang pasti bermain game. Kalau kita ngomongin masalah nostalgia, pasti setiap orang tuh punya masa-masanya atau ingin bernostalgia pada masa-masa tertentu. Balik lagi ke dunia game, para pemain-pemain old ini pasti ketika dia tahu gamenya ini masih aktif, pasti pengen lagi main lagi gitu, seru-seruan lagi. Ya mungkin rasanya tidak seperti dulu, tapi ketika dia mulai main lagi, merasakan hal-hal indah dulu yang pernah dilewatin pada masanya terulang kembali. Dan yang kedua adalah player old ini biasanya mereka setelah bertahun-tahun gak main, yang kesibukannya bekerja atau jadi sugar daddy atau ngebiayain Gen Z kuliah, ya kita bisa anggap mereka itu mengenang masa-masa bujang mereka, masa-masa si main game. Kalau mereka galau mereka main game, kalau mereka diomelin main game. Terus ketika mereka di sekolahan digaplok guru BK itu main game. Pasti dari kita semua suatu saat nanti bakalan merasakan hal yang sama. Ketika kita sudah punya uang, udah punya rezeki lebih, pasti habisnya itu ke game. Karena kalau cowok ya kalau nggak main game ya main apa lagi gitu loh. Dan yang ketiga, untuk beberapa orang di negara-negara yang sudah maju, mereka itu punya budget untuk main game. Paling tidak mereka bisa ngabisin 10 sampai 1000 dolar untuk main game doang. Ya karena bagi mereka hiburannya mereka itu cuma main game. Apalagi kalau untuk cuma beli subscribe segala macam, itu bagi mereka receh banget gitu loh. Mereka itu udah nyiapin budgetnya untuk mereka sendiri atau untuk anak-anak mereka. Daripada kalian makan kecubung kan mendingan main game gitu loh, di rumah enak, nggak kelayapan segala macam. Ya itulah makanya banyak player out
banyak player old atau anak-anak mereka itu pasti diajakin main sama mereka. Game MMORPG yang udah tua-tua tadi itu masih profit ya karena itu. Terus selain dari itu juga mereka itu kecenderungannya lebih senang beli ya, lebih senang beli gold atau beli akun segala macam. Ya kalau bagi kita orang Indonesia mindsetnya sih daripada beli gold atau beli akun mendingan beli beras kan. Cuma kalau untuk bagi mereka beli gold atau beli beras itu receh banget lah. Ibaratnya kalian top up FF lah 2000 perak, 3000 perak kayak gitu. Bagi mereka tuh receh. Dan biasanya sebenarnya ciri-ciri game-game yang bisa cuan lama itu ya game-game yang udah umurnya puluhan tahun kayak gini. Karena kita udah tahu marketnya siapa dan berapa kapasitas mereka itu beli. Oke, itulah poin-poin analisa atau opini gua yang menurut gua tuh kenapa game-game tua itu masih cuan ya karena itu. Pada saat game itu rilis atau pada saat mereka kecil mereka itu nggak bisa beli gold atau nggak bisa top up. Terus yang kedua itu karena mereka itu pengennya nostalgia atau balik lagi ke masa-masa itu, masa-masa dimana mereka masih kecil atau masih bujang, pengen ngabisin lah waktu senggang segala macam. Yang ketiga ya karena mereka itu udah punya budget untuk main game. Setiap bulan itu mereka udah punya budget nyisihin gaji mereka untuk top up game atau beli gold atau beli akun segala macam. Maka dari itu demandnya itu masih terus ada. Dan mungkin kalian juga harus tahu ya, kalian harus lebih banyak referensi lagi untuk cari game-game apa lagi yang potensinya cuan, biar kalian tuh nggak bingung ketika oh satu game ini turun, oh game ini lagi susah cari gold. Ya intinya banyakin lah referensi kalian buat cari game-game cuan yang baru. Oke, segitu aja video dari gua. Semoga bermanfaat buat wawasan sih. Biar kalian tuh nggak banyak pertanyaan. Kok bisa ya orang beli gold? Kok mau ya orang beli gold gitu loh. Jadi kalian nggak ada pertanyaan-pertanyaan itu. Ya semoga bermanfaat buat pengetahuan kalian. Jangan lupa masuk grup Telegram gua buat tahu game-game cuan apa lagi yang bakalan gua share di sana. Untuk kalian yang pengguna mobile atau pengguna PC, silahkan masuk aja. Semakin kita tahu banyak game cuan, semakin kita gak mau kerja sama orang. Itu fungsinya. Makanya ramein grupnya. Jangan lupa subscribe juga channel Ali Caca. Kalau ada komentar atau ada opini, silahkan ditulis di kolom-kolom. Silakan ditulis di kolom komentar. Salam satu keyboard. Adios. Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break now.